Ruang operasi 404. Pasien yang tak pernah pulang. Hujan malam itu turun seperti tirai tebal, mengaburkan pandangan ke arah gedung rumah sakit tua di ujung kota. Lampu-lampu jalan berkedip, seolah ikut merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Di lantai 4 rumah sakit tersebut, ada satu ruangan yang tak pernah lagi digunakan secara resmi. Ruang operasi 404. Konon, pintunya selalu terkunci, tetapi para petugas malam sering bersumpah melihat cahaya redup menembus celahnya, disertai suara alat bedah yang berdenting, seperti operasi tengah berlangsung. Suster Maya, yang baru saja dipindahkan dari rumah sakit pusat, menganggap cerita itu hanya bualan untuk menakuti pegawai baru. Namun, malam itu, ia merasakan hawa dingin yang tak masuk akal saat melewati koridor menuju ruang penyimpanan. Bau antiseptik menusuk hidungnya, lebih kuat daripada di ruang operasi aktif manapun. Suara itu datang tiba-tiba, lirih, terputus-putus, seperti seseorang berusaha berbicara melalui napas terakhirnya. "Tolong, jangan biarkan aku di sini." Suster Maya berhenti seketika. Detak jantungnya berpacu, dan matanya perlahan menoleh ke arah sumber suara, tepat di pintu ruang 404. Anehnya, pintu itu sedikit terbuka, padahal ia tahu betul bahwa pintu tersebut selalu digembok. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan menarik langkahnya mendekat. Dari celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berbaring di atas meja operasi. Cahaya lampu di dalam ruangan berwarna kekuningan redup, seperti lampu operasi lama yang sudah nyaris padam. Suster Maya menelan ludah, tangannya gemetar ketika ia mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Begitu pintu terbuka, hawa di dalam ruangan langsung menyeruak keluar, dingin, lembab, dan berat, seolah udara di dalamnya tidak bergerak selama puluhan tahun. Meja operasi di tengah ruangan tampak berkarat di beberapa bagian, tetapi yang membuat darahnya membeku adalah sosok di atasnya. Seorang pria tua dengan wajah pucat pasi, mata setengah terbuka, dan masker operasi menutupi mulutnya. Perban yang menutupi dadanya tampak basah oleh darah, tetapi darah itu tidak menetes ke lantai. Ia seperti membeku di udara. Mesin monitor detak jantung di samping meja menyala, namun jarumnya bergerak aneh, bergetar cepat, lalu berhenti mendadak. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan dokter dan dua suster. Wajah mereka buram seperti tertutup kabut tipis. Mereka bergerak lambat, seolah terjebak dalam rekaman yang terus berulang. Pria di meja operasi itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara serak itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Aku tidak pernah pulang. Mereka tidak mengizinkanku pergi." Suster Maya mundur setapak, matanya menatap ke arah dokter yang berdiri di dekat kepala pasien. Bayangan itu menoleh perlahan, dan meski wajahnya samar, Maya merasakan tatapan tajam menusuk ke dalam pikirannya. Lalu, dalam sekejap, semua bergerak cepat, lampu operasi berkedip liar, suara logam beradu bergema di seluruh ruangan, dan pintu di belakangnya tertutup dengan hentakan keras. Ia meraih gagang pintu, tapi tidak bergerak sedikit pun. Dari belakang, ia bisa mendengar langkah kaki mendekat, langkah yang berat namun mantap, seperti seseorang yang terbiasa berjalan di ruang operasi. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Nafas dingin menyentuh tengkuknya, dan suara rendah yang menggetarkan tulang belakang berbisik, "Sekarang giliranmu." Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa akan pingsan. Dalam pantulan kaca lemari alat operasi, ia melihat sosok dokter berjas putih lusuh, wajahnya pucat seperti mayat, mata hitam legam tanpa bola mata. Tangannya memegang pisau bedah yang meneteskan cairan merah tua. Suster Maya mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang. Semua lampu mati mendadak, meninggalkan hanya suara monitor yang berbunyi panjang, tanda kematian. Saat gelap total menyelimuti, satu-satunya hal yang ia rasakan adalah tangan dingin mencengkeram bahunya dan menariknya ke arah meja operasi. Ketika cahaya kembali menyala, Suster Maya sudah berada di atas meja operasi. Tangannya terikat dengan tali kulit usang, pergelangannya perih. Lampu operasi menyorot wajahnya, menyilaukan,
sementara di sekelilingnya berdiri para dokter dan suster berwajah kabur. Pisau bedah di tangan sang dokter utama terangkat perlahan, dan di detik itu Maya menyadari bahwa semua ini bukan sekadar ilusi. Ia bisa merasakan dinginnya logam menyentuh kulitnya. Kenapa? Aku? Suaranya nyaris tak terdengar. Dokter itu berhenti sebentar, lalu berkata dengan nada datar, "Semua yang masuk ke sini adalah mereka yang mendengar panggilan, sama sepertimu." Dari sudut mata, Maya melihat sosok pasien pria tua tadi kini duduk di kursi, menatapnya dengan pandangan kosong, darah di dadanya tetap membeku di udara seperti sebelumnya. Pisau itu mulai bergerak, dan Maya menjerit. Namun teriakannya tak menghasilkan gema di ruangan itu, suara seperti terhisap ke udara. Saat mata pisau menyentuh kulitnya, tiba-tiba pria tua itu berdiri dan menahan tangan dokter tersebut. "Cukup, dia tidak seharusnya berada di sini." Suara itu tegas, penuh wibawa, membuat semua petugas medis berhenti bergerak. Dokter itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, wajahnya mulai tampak jelas. Pucat, mata kosong, bibir membiru. "Kau tahu aturannya," katanya, datar. Pria tua itu menggeleng. "Aku sudah terlalu lama di sini, biarkan dia pergi, gantikan aku." Suasana mendadak hening, seolah semua di ruangan itu sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Tanpa peringatan, cahaya lampu operasi meredup, dan kabut dingin memenuhi ruangan. Maya merasa tali di tangannya terlepas, tubuhnya meluncur ke lantai. Pandangannya berkunang-kunang, namun ia sempat melihat pria tua itu berbaring kembali ke meja operasi, menatapnya dengan senyum tipis. "Pulanglah, dan jangan pernah kembali," bisiknya. Sosok dokter itu kemudian mulai membedah pria tua tersebut, namun alih-alih darah, yang keluar hanyalah kabut hitam pekat, menyelimuti seluruh tubuhnya. Para suster ikut memeganginya, dan perlahan-lahan tubuhnya memudar, seolah diserap ke dalam kegelapan itu. Maya merangkak menuju pintu yang kini entah bagaimana terbuka, dan tanpa pikir panjang, ia berlari keluar. Koridor rumah sakit terasa berbeda, lampunya kembali terang, suara langkah kaki perawat dan roda berangkar terdengar normal. Namun napas Maya masih memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat ia menoleh ke belakang, pintu ruang 404 tertutup rapat seperti sedia kala, seakan tak pernah terbuka. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang baru dialaminya hanyalah mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Namun, di tangannya, ia masih menggenggam sesuatu. Sebuah cincin perak dengan inisial AS terukir di dalamnya, sama persis seperti yang ia lihat di jari pasien pria tua tadi. Beberapa hari kemudian, Maya mencari arsip lama rumah sakit untuk menemukan siapa pria itu. Dari berkas yang hampir lapuk, ia membaca catatan tahun 1982 tentang seorang pasien bernama Arman Santoso, korban kecelakaan yang dibawa ke ruang operasi darurat, ruang 404. Operasi itu gagal, dan anehnya, tubuhnya menghilang sebelum dikirim ke kamar jenazah. Tidak pernah ditemukan, tidak pernah tercatat sebagai jenazah resmi. Ada catatan tambahan dari kepala rumah sakit saat itu, ruang 404 ditutup permanen. Tidak ada yang boleh masuk. Mereka yang masuk tidak pernah pulang. Sejak malam itu, Maya tak pernah lagi mendekati lantai 4. Namun setiap kali ia melewati koridor yang mengarah ke sana, ia bisa merasakan tatapan hangat namun sendu, seolah seseorang sedang mengawasinya dari balik pintu ruang 404. Ia tahu, entah bagaimana, pria itu masih ada di sana, menunggu, menjaga, dan mungkin menggantikan dirinya bagi pasien berikutnya yang mendengar panggilan dari dalam.